Materi kita hari ini adalah tentang pemantulan cahaya. Yuk, siapkan catatan antum agar antum bisa mencatat materi hari ini. Pekan lalu kita telah membahas sifat-sifat cahaya. Di antara sifat-sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan ketika dia mengenai sebuah permukaan, baik permukaannya kasar ataupun tidak rata. Nah, hari ini kita akan membahas pemantulan yang mengenai permukaan yang tidak kasar atau permukaan yang rata, licin, halus, dan mengkilat, yaitu mengenai cermin. Nah, cermin itu terbagi atas 3. Ada yang cerminnya datar, ada juga yang cerminnya cembung, dan juga ada yang cerminnya cekung. Nah, berikut ini silakan antum lihat video yang akan menjelaskan tentang pemantulan terhadap ketiga cermin tersebut. Sen, Husen, ayo berangkat. Sudah siang nih, keburu panas nanti di jalan. Ya kak, sebentar. Loh. Mana helm kamu? Oh ya kak. Sudah semua, Sen? Kak, ayo berangkat. Ayo. Duh, panas sekali siang hari ini ya kak. Lah gimana nggak panas? Berangkatnya tadi terlalu siang. Tadi kelamaan nungguin kamu, bangun tidur, mandi, tidak selesai lagi. Maaf ya kak. Ya nggak apa-apa. Ayo kita mancing. Ayo. Oh, ya Kak. Sen, ya? Ini kamu mau pesen minum apa? Yang seger-seger ya. Aku mau pesan es jeruk aja sama cemilan sambil nungguin dapat ikan. Oke lah kalau begitu, Mbak. Pesen es jeruk 1, Satu, es teh 1, yang satu, sama cemilan 1 ya Mbak ya. yang satu ya. Makasih. Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Oh iya kak, kemarin aku dapat tugas IPA dari sekolah mengenai pembentukan bayangan pada cermin. Bantu jelasin dong kak, aku masih belum paham. Walah, kamu itu hari Minggu masih mikirin tugas. Yaudah, nggak apa-apa. Nanti kakak ajarin mulai dasarnya. Asyik, makasih ya kak. Oke. Sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, di mana energi cahaya dirubah menjadi energi panas dan merambat secara langsung tanpa melalui medium. Seperti pancaran matahari yang terkena kulit kamu saat berangkat tadi, terasakan kamu kepanasan tadi. Iya. Iya kan? Iya. Oh seperti itu. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Coba sekarang kamu lihat gelombang yang tenang yang ada di sana tadi dengan permukaan air yang di sini yang bergelombang. Maksudnya kak? Seperti ini penjelasannya. Pemantulan cahaya pada permukaan kolam yang tenang merupakan pemantulan teratur, dikarenakan permukaan kolam yang rata, sehingga hasil pemantulannya hanya satu arah. Sedangkan cahaya yang mengenai bidang permukaan yang tidak rata, seperti jalan raya atau permukaan air yang bergelombang, akan dipantulkan ke segala arah.
Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat merambat lurus seperti cahaya matahari yang masuk ke dalam lubang atap itu. Oh, seperti yang di dapur nenek itu ya, Kak? Iya, betul sekali. Permisi ya, Mbak. Silakan Pak, makan ada minumannya. Oh ya, makasih Mbak. Pastinya Pak. Iya. Wih, mantap nih. Ini cemilannya ya. Permisi sebentar, di sini ya. Wih, mantap nih. Sebentar, jangan diminum dulu. Coba kamu amati sedotan yang ada dalam gelas itu. Loh, kok kalau di dalam air terlihat bengkok, tapi jika ditegakkan terlihat lurus? Wah, bisa jadi trik sulap ini. Nah, itu bukan trik sulap, tapi itu adalah sifat yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Seperti ini teorinya. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat memasuki medium yang lebih rapat seperti air, sehingga juga mempengaruhi besarnya efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat benda dicelupkan dalam posisi tegak lurus, karena pemantulan cahaya akan searah tegak lurus dengan datangnya cahaya. Oh, saya kira trik sulap. Ternyata ada ilmunya ya. Asyik, tambahan ilmu nih. Lalu bagaimana pembentukan bayangan pada cermin, Kak? Sabar dulu, Tosen. Sebelum kakak menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin, sekarang kakak memberi kamu tugas. Kamu pinjam sendok, nampan stainless ke pelayan, dan kamu lepas kaca spion yang ada di sepeda kakak tadi. Untuk apa, Kak? Mau main sulap lagi? Sudah, sana. Kamu nanti akan tahu sendiri. Oke, tapi tolong tungguin alat pancingku ya. Takutnya nanti dapat ikan. Iya, beres. Ini, Kak. Oh iya, Tapi sendok makannya tidak ada, jadi diganti sendok sayur. oh iya, enggak apa-apa. Sekarang mari kita praktekkan pembentukan bayangan pada cermin, baik cermin datar maupun cermin lengkung, cembung, dan cekung. Untuk cermin datar, kita gunakan nampan stainless. Untuk cermin cembung, kita gunakan kaca spion. Dan untuk cermin cekung, kita gunakan sisi dalam pada sendok ini. Oh, seperti itu. Terus bagaimana caranya, Kak? Sekarang lihat bayangan kamu yang ada pada nampan ini, yang mewakili cermin datar. Ukurannya sama, tingginya juga sama sepertiku. Tetapi bayangannya yang menghadap ke arahku. Nah, betul. Itu pembentukan bayangan pada cermin datar. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar diperoleh dengan menggunakan diagram sinar. Sinar datang yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan besar sudut datang. Bayangan pada cermin datar diperoleh dengan memperpanjang sinar-sinar pantul ke arah dalam cermin, sehingga bertemu dalam satu titik yang disebut titik perpotongan. Bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, sama besar, berbalik arah, dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Makanya ya aku kok terlihat tambah ganteng saja di nampan ini. Halah kamu itu. Coba bandingkan bayanganmu pada kaca spion ini yang mewakili cermin cembung. Bayanganku yang ada di spion ini sama menghadap ke arahku, tetapi lebih diperkecil. Dan semua yang ada di belakangku jauh lebih terlihat sekarang. Nah, bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu selalu diperkecil. Beda dengan cermin datar. Bayangannya selalu sama dengan bendanya. Nah, begini proses pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Pembentukan bayangan pada cermin cembung dapat diperoleh melalui diagram sinar istimewa cermin cembung yang meliputi: pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus atau F.
Kedua, sinar datang menuju titik fokus atau F dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin cembung diperoleh dari pertemuan sekurang-kurangnya dua sinar istimewa. Bila benda diletakkan di sembarang tempat di depan cermin cembung, akan membentuk bayangan bersifat maya, tegak, diperkecil. Oh, seperti itu. Makanya kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung. Coba menggunakan cermin datar. Maka jika ada kendaraan di belakang tidak akan terlihat. Kamu bilang kita itu. Coba sekarang bandingkan dengan cermin cekung yang diwakili sisi dalam sendok ini. Coba lihat bayangan kamu. Kok bayanganku jadi terbalik? Kepalaku berada di bawah. Mengapa ya, Kak? Nah, pembentukan bayangan pada cermin cekung banyak wujudnya. Salah satunya yang kamu lihat. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Wah, kakak memang jos. Ah, kamu itu bisa aja. Sudah paham belum? Kalau sudah, coba kamu jelaskan prinsip pembentukan bayangan pada cermin. Oke, aku sudah paham sekarang. Jadi proses pembentukan bayangan pada cermin adalah Cahaya yang datang pada cermin datar akan dipantulkan dengan besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Cahaya yang datang pada cermin cembung akan dipantulkan dan bersifat divergen atau tersebar. Cahaya yang datang pada cermin cekung akan dipantulkan dan bersifat konvergen atau terkumpul. Nah, itu bisa menyimpulkan sendiri. Sekarang, benda apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip kerja pembentukan bayangan pada cermin, baik cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Iya, seperti yang kakak jelaskan. Cermin datar bisa menggunakan nampan atau kaca rias. Lalu, cermin cembung bisa menggunakan spion, dan cermin cekung bisa menggunakan bagian dalam pada sendok makan atau sendok sayur. Jempol untuk kamu. Tugas sekolah sudah selesai, mancing dapat banyak. Ayo sekarang pulang. Ya, kakak curang. Mentang-mentang udah dapat ikan banyak, ngajakin pulang. Padahal aku masih belum dapat ikan sama sekali. Ikannya males mendekat kamu, soalnya kamu banyak tanya sih. Ah, kakak nih bisa saja. Ya udah, ayo pulang. Lagian aku juga sudah capek. Ayo pulang. Nah, dari video tadi kita bisa menyimpulkan sebagai berikut, bahwa cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan yang datar seperti sebuah garis lurus. Nah, sifat bayangan pada cermin datar yang pertama adalah maya. Maya adalah bayangan bisa dilihat ke dalam cermin. Akan tetapi pada tempat bayangan tidak ditemukan cahaya pantul, sehingga bayangan seolah-olah ada di belakang cermin. Itu yang dimaksud dengan maya. Sifat bayangan pada cermin datar yang kedua adalah tegak. Maksudnya adalah bagian kepala akan tetap berada pada kepala, kaki pada kaki. Sifat berikutnya adalah sama besar. Maksudnya ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, sehingga jarak yang dihasilkan antara benda dengan cermin sama dengan jarak yang dihasilkan antara cermin dengan bayangan. Sifat berikutnya adalah terbalik kanan dan kiri. Maksudnya adalah bayangan seolah-olah memegang sisir di tangan kiri, padahal sebenarnya aslinya memegang sisir di tangan kanan. Berikutnya, untuk cermin cembung, maka sinar yang datang akan dipantulkan menyebar ke segala arah. Nah, sifat inilah yang dikatakan sebagai sifat divergen, yaitu cahaya yang dipantulkan menyebar. Maka bayangan yang akan dihasilkan jika bertemu dengan cermin cembung,
yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Seperti contohnya adalah kaca spion mobil atau kendaraan, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di belakang kita dengan jelas, dengan bentuk kecil dan lebih luas yang bisa kita lihat. Dan cermin yang terakhir yaitu cermin cekung, maka sinar yang datang akan dipantulkan mengumpul pada satu titik, atau dinamakan konvergen. Cahaya terkumpul di satu titik. Nah, benda ketika berdiri di depan cermin cekung, bayangannya akan dihasilkan ada dua. Jika bendanya dekat, maka bayangan dihasilkan tegak, diperbesar, dan maya. Sedangkan jika bayangannya jauh, maka bendanya akan dipantulkan secara nyata dan terbalik. Demikianlah materi kita hari ini. Kita tutup materi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis.